22B. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas KKRI mata kuliah kepemimpinan. Kami di sini memilih Abang untuk menjadi narasumber kelompok kami. Sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan diri. Saya Cita Syarifah sebagai moderator. Ini teman saya namanya Tri Gustini. Yang ini namanya Juan. Yang satu lagi itu namanya Elizabeth yang menjadi mengambil video si Anji. Kami di sini mempersilahkan Abang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama Abang Muhammad Rija. Jadinya apa jurusannya gitu Bang? Baik, perkenalkan nama Abang Muhammad Rija, Abang dari jurusan Matematika Stambul 2020. Mungkin adik-adik mewawancarain Abang karena Abang sebagai direktur eksekutif di suatu lembaga kali di Bioinsan Cita. Baik, di sini saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama Abang menjabat menjadi Direktur Eksekutif Biro Insan Cita? Kalau untuk dipilihnya dari bulan 6, tapi dilantiknya dari bulan 10 semalam. Yang selanjutnya, organisasi apa saja yang sudah pernah Abang ikuti sebelum Abang menjabat menjadi Direktur Eksekutif Biro Insan Cita? Sejauh ini Abang ngikutin cuman di kampus ya. Di kampus cuman HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan di internal kampus itu ada SEMA BPMR. Yang selanjutnya, apa tujuan Abang menjadi pemimpin dalam bidang eksekutif Biro Insan Cita? Ya, yang pasti satu sih, membuat Biro Insan Cita itu lebih maju. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke Bang, pertanyaan berikutnya, Abang sebagai seorang pemimpin nih, bagaimana cara Abang untuk memantau kinerja anggota tim Abang? Abang kan seorang pemimpin, yang pasti ada teamwork gitu kan. Jadi di Biro Insan Cita itu ada timnya. Yang pertama itu per bidang. Jadi di Biro Insan Cita ada 4 bidang, bidang jurnalistik, bidang keislaman, bidang seni dan olahraga, dan bidang pendidikan, sains dan teknologi. Jadi di situ ada juga para kabitnya yang membantu Abang gitu. Para kabit kalau bisa dibilang kepala bidang. Jadi Abang ngasih instruksi ke mereka, mereka ngasih instruksi ke anggota-anggotanya. Oke baik, pertanyaan berikutnya, menurut Abang bagaimana kepemimpinan yang baik yang mungkin sudah Abang terapkan atau akan Abang terapkan dalam organisasi yang Abang pimpin? Yang pasti mode kepemimpinan yang dipakai itu di Biro Insan Cita sendiri dari tahun ke tahun, di HMI sendiri dari tahun ke tahun itu yaitu demokratis. Jadi setiap kita mengambil keputusan, mengambil apa, ada yang namanya rapat untuk mengambil keputusan. Pertanyaan berikutnya Bang, bagaimana Abang bisa memastikan kalau kinerja organisasi yang Abang pimpin itu atau anggota-anggota Abang sudah berjalan sesuai dengan tujuan organisasi Abang? Cara memastiinnya gitu. Yang pasti nggak ada kegiatan yang melenceng dari ADRT. Misalnya di Biro Insan Cita itu ada yang namanya pedoman pokok biro. Jadi segala kegiatan yang kita lakukan itu mengikuti pedoman dasar biro tersebut. Pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pertanyaannya ya Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Abang untuk menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman dan kondusif? Yang pasti kita kalau untuk membuat lingkungan yang apa tadi? Yang nyaman dan kondusif. Yang nyaman kondusif pastinya berkomunikasi dengan baik. Nah, itu aja sih yang kita tanamkan di Biro Insan Cita ini. Jadi komunikasi kita itu tidak putus, walau mau ke anggota, ke organisasi luar, dan ke para di luar organisasi lagi. Pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana cara Abang dalam menetapkan tanggung jawab dari setiap anggota organisasi? Dia tanggung jawab itu Bang, masing-masing anggota dari organisasi. Kalau dibilang tanggung jawab, pastinya segala kegiatan itu yang bertanggung jawab Abang. Kalau misalnya baik buruknya kegiatan itu, pasti kalau ada buruknya
abang yang akan bertanggung jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya bang, ini permisalan bang. Apabila ada dua anggota yang keluar dari tim abang sebelum masa jabatannya berakhir, apa yang abang lakukan dan bagaimana cara abang agar anggota tersebut tetap berada di organisasi tersebut? Yang pasti membujuk lah supaya nggak keluar, ya kan. Selain membujuk supaya nggak keluar, kita juga mengasih pencerahan gitu, dimana apa kendalanya sehingga anggota tersebut mau keluar. Kita mencari nih kendala beliau kenapa mau keluar gitu. Kalau kita udah tahu kendalanya, ya pasti kita memperbaiki supaya kendala itu tidak terjadi lagi. Pertanyaan selanjutnya untuk dijelaskan. Bang, kembali lagi saya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara abang menghadapi ketika ada konflik yang terjadi dalam lembaga yang abang pimpin pada saat abang memimpin? Kalau konflik yang bisa diselesaikan sendiri bakalan kita selesaikan, tetapi abang kan memimpin lembaga di suatu organisasi, lembaga Biroan Sencita. Kalau misalnya teamwork abang nggak bisa menyelesaikan itu, kami ada yang namanya HMI, komisariat. Mungkin abang bisa meminta pendapat dari atas organisasinya atau ketua umumnya, kan ada kan ketua umum HMI-nya. Jadi nggak sendiri lah. Berikutnya, cara abang mengatasi jika ada perbedaan pendapat dari anggota abang atau tim abang. Kalau perbedaan pendapat pasti sering terjadi. Kalau misalnya hal yang positif ya sah aja. Kalau misalnya beda pendapat untuk pemilihan, itu biasanya karena kita demokratis, itu ada yang namanya voting. Misalnya nih kita mau ngambil pendapat siapa gitu. Pertanyaannya kembali lagi ke Juan Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya bang, bagaimana cara abang untuk mengembangkan kompetensi setiap anggota tim? Kalau cara sih, kita kan tadi ada bidang. Di bidang itu kan menentukan yang namanya program kerja, di mana program kerja itu bertujuan untuk meningkatkan skill-skill kita atau kompetensi kita sebagai anggota. Untuk pertanyaan terakhir bang, apa keluh kesah abang sebagai pemimpin lembaga biro instansi? Kalau keluh kesah sampai sekarang belum ada lah. Kasih semangat aja. Itu aja pertanyaannya bang. Baik, saya akhiri. Terima kasih kepada abang sudah menjawab pertanyaan kami. Saya akhiri.